Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok Depok ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang bertema persepsi masyarakat Jabodetabek terhadap profil kepemimpinan Jakarta pasca pemindahan ibu kota. Kelompok kami, kelompok Depok yang beranggotakan Ataylah Rifa Ramadan, saya sendiri, teman saya Dawan Akil Jontara, Dias Renas Nafian, Dika Galang Mahesa, dan Zaki Abdurrahman Anwar. Pendahuluan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara menandai sebuah babak baru dalam sejarah Indonesia. Kebijakan ini bukan hanya memindahkan pusat administrasi dan pemerintahan, tetapi juga menimbulkan berbagai reaksi dan persepsi di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek. Tema-tema persepsi masyarakat Jabodetabek terhadap profil kepemimpinan Jakarta pasca pemindahan ibu kota menjadi relevan untuk dieksplorasi guna memahami dinamika sosial dan politik yang terjadi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Jadi yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat Jabodetabek terhadap tantangan dan peluang Jakarta pasca pemindahan ibu kota. Lalu yang kedua, apa karakteristik kepemimpinan yang dianggap penting oleh masyarakat Jabodetabek untuk memimpin Jakarta di era baru ini. Lalu yang ketiga, bagaimana keselarasan antara harapan masyarakat dan realitas tantangan yang dihadapi dalam konteks kepemimpinan Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan diagram. Yang pertama, diagram jenis kelamin. Laki-laki ada 77 orang dan perempuan ada 35 orang. Lalu diagram usia, umur 18 sampai 25 tahun ada 83 orang, dan di umur 26 sampai 35 tahun ada 11 orang. Lalu di umur 36 sampai 45 tahun ada 50 orang, dan 46 sampai 55 tahun ada 2 orang. Lalu ada diagram tingkat terakhir pendidikan. Yang pertama itu ada wirausaha. Wirausaha itu ada 4 orang, lalu mahasiswa ada 68 orang, dan karyawan swasta ada 34 orang. Baik, lalu ada diagram wilayah dan tempat tinggal. Yang pertama ada Kota Bekasi 28 orang, Kota Bogor 9 orang, Kota Depok 12 orang, Kota Tangerang 7 orang, Kota Jakarta 50 orang, dan kota lainnya 7 orang. Lalu ada diagram pekerjaan. Yang pertama ada wirausaha itu 4 orang, lalu mahasiswa 68 orang, karyawan 34 orang. Dan diagram lama tinggal, yang pertama ada 1 sampai 5 tahun 20 orang, kurang dari setahun 8 orang, 6 sampai 10 tahun 50 orang, dan lebih dari 10 tahun itu ada 73 orang. Baik, berikutnya bagaimana persepsi masyarakat Jabodetabek terhadap tantangan dan peluang Jakarta pasca pemindahan ibu kota. Dari hasil data responden dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Jabodetabek terhadap tantangan dan peluang Jakarta pasca pemindahan ibu kota ialah sebagai berikut. Pertama, ada kemacetan dan infrastruktur, yaitu meski ibu kota pindah, masalah kemacetan dan infrastruktur di Jakarta masih menjadi perhatian utama. Masyarakat khawatir bahwa tanpa status ibu kota, perhatian pemerintah pusat terhadap masalah ini akan berkurang. Yang kedua, ada dari segi ekonomi. Ada kekhawatiran bahwa pindahnya pusat pemerintahan akan mempengaruhi aktivitas ekonomi, terutama sektor jasa dan properti yang selama ini bergantung pada keberadaan institusi pemerintah di Jakarta. Yang ketiga, ada dari segi lingkungan. Masalah polusi dan kualitas lingkungan tetap menjadi isu kritis. Tanpa intervensi yang signifikan, kondisi lingkungan diperkirakan tidak akan banyak berubah. Berikutnya, dari segi peluang, yang pertama ada revitalisasi kota, yang dimana pindahnya ibu kota memberikan peluang bagi Jakarta untuk merevitalisasi dan merekonstruksi dirinya menjadi kota bisnis dan budaya yang lebih modern. Berikutnya ada fokus pada pengembangan lokal, itu dengan berkurangnya beban sebagai pusat pemerintahan, Jakarta bisa lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor lain seperti pariwisata, teknologi, dan pendidikan. Dan yang terakhir dari segi investasi. Ada potensi peningkatan investasi dari pihak swasta yang melihat kesempatan untuk terlibat dalam transformasi Jakarta pasca pemindahan ibu kota. Apa karakteristik kepemimpinan yang dianggap penting oleh masyarakat Jabodetabek untuk memimpin Jakarta di era baru ini? Nah, menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai karakteristik kepemimpinan yang dianggap penting oleh masyarakat Jabodetabek untuk memimpin Jakarta di era baru. Inovatif.
Pemimpin yang mampu membawa ide-ide baru dan solusi kreatif sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan yang ada serta memanfaatkan peluang yang muncul. Berkolaborasi. Kepemimpinan yang mampu membangun kemitraan dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah pusat dianggap penting untuk keberhasilan program-program pembangunan. Responsif dan transparan. Masyarakat menginginkan pemimpin yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka, serta transparan dalam pengambilan keputusan. Fokus pada kualitas hidup. Pemimpin yang menempatkan peningkatan kualitas hidup warga sebagai prioritas utama dengan memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Terakhir mengenai bagaimana keselarasan antara harapan masyarakat dan realitas tantangan yang dihadapi dalam konteks kepemimpinan Jakarta. Harapan masyarakat, perbaikan infrastruktur. Harapan bahwa dengan berkurangnya beban sebagai pusat pemerintahan, Jakarta dapat lebih fokus pada perbaikan infrastruktur kota. Kesimpulannya adalah untuk mencapai keselaraan antara harapan masyarakat dan realitas tantangan, diperlukan kepemimpinan yang mampu menavigasi kompleksitas situasi ini dengan strategi yang adaptif dan inklusif. Kepemimpinan yang visioner dan responsif yang mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi akan menjadi kunci dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang di Jakarta pasca pemindahan ibu kota. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.